Beginilah proses rekonstruksi adegan pembunuhan wanita pekerja terapis oleh suami sirinya Ahmad Riansyah. Rekonstruksi dengan total 18 adegan langsung diperagakan pelaku di halaman Polda Metro Jaya. Dari reka adegan ini diketahui adegan krusial terjadinya pembunuhan berada di adegan kedua dan ketiga. Dalam adegan tersebut, pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara memiting leher korban menggunakan tangan usai sebelumnya terjadi cekcok antara keduanya. Setelah melakukan aksi kejinya, pelaku juga menguras tabungan korban sebanyak 2,5 juta rupiah yang ada di rekeningnya. Ironinya, setelah menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan cara dicekik, pelaku sempat mencoba bunuh diri. Pemirsa, tim Ainis Fans saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya dan sudah bersama saya AKP Hijrakul Fahrudin selaku Panitresmo Polda Metro Jaya. Pak, kalau misalkan kita lihat bagaimana polisi bisa menguak kasus kematian dari SM, Pak? Baik, pada awalnya kami mendapatkan laporan bahwa adanya ditemukan korban jiwa di sebuah kamar kosan seorang wanita yang kemudian diketahui seorang bekerja di salah satu tempat spa. Di sana kami kemudian mendapati bahwa ternyata korban di situ tinggal dengan seorang laki-laki. Ternyata laki-laki tersebut merupakan suami sirinya. Dari situ kemudian kami melakukan pengejaran ke daerah Pandeglang, Banten yang merupakan tempat asal dari si pelaku ini. Kemudian untuk motif sendiri, setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, diketahui bahwa pelaku merasa kesal atas permintaannya yang ditolak, yaitu minta untuk ditemani terlebih dahulu karena dia merasa sedang tidak enak badan. Namun sang korban bersikeras untuk tetap berangkat kerja. Kemudian pertengkaran meningkat, di mana terjadi pembahasan terkait bagaimana korban masih meladeni ataupun membalas pesan-pesan WhatsApp dari customer-customernya. Di situ sang pelaku menegur, kemudian juga mengingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut karena dia merasa cemburu. Kronologi pembunuhannya ini seperti apa, Pak, dari si pelaku ini? Jadi pada hari Rabu 07 Januari 2026 pada pagi hari ketika korban sedang siap-siap mau berangkat bekerja, di situ terjadi perdebatan. Setelah adanya perdebatan, kemudian juga eskalasinya meningkat kepada permasalahan hubungan dengan customer. Di situ pelaku kesal dan jengkel. Akhirnya dia menarik badan korban, kemudian mencekik dengan cara menggunakan lengannya hingga lemas. Kemudian setelah dia menghilangkan nyawa korban, pelaku juga kemudian mengambil uang milik korban, baik itu uang yang ada di dalam tas ataupun yang ada di rekening korban. Kalau misalkan sebelumnya tadi Bapak sempat menyatakan motifnya adalah cemburu, tapi kalau melihat dari kronologinya juga sempat mengambil barang berharga milik korban. Nah, ini apakah bisa dikatakan murni hanya cemburu atau ada motif lain sebenarnya di balik itu? Sejauh ini pelaku menyampaikan dia kesal dan cemburu bagaimana sikap korban kepada pelaku ini. Kemudian terkait uang yang diambil dari korban, pelaku menyatakan bahwa uang itu digunakan untuk dia pergi ke tempat kerjanya korban dan juga menggunakan uang tersebut untuk menyewa ataupun menggunakan jasa di tempat kerjanya korban. Di sana ia ingin mengetahui lebih dalam apa saja yang dilakukan oleh korban di tempat kerjanya. Untuk proses penangkapan pelaku, nah ini bagaimana, Pak? Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini kemudian melarikan diri ke arah Banten, tepatnya ke daerah Pandeglang. Kemudian kami melakukan pengejaran ke sana. Jadi di Pandeglang merupakan tempat dia besar, namun ayah kandungnya tinggal di Kabupaten Lebak. Hingga akhirnya kami kemudian menyusuri ke tempat tinggal ayahnya. Di sana kami menemukan pelaku sedang bersembunyi.
Motor ada di dalam. Motor mana? Pada saat penangkapan, apakah ada perlawanan? Pada saat kami melakukan penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan. Dia merasa menyesal dan tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, sehingga dia kemudian menyerahkan diri kepada kami tanpa ada perlawanan apapun. Pada saat kejadian, pelaku apakah memang sengaja untuk menghabisi nyawa korban atau ada unsur sebenarnya hanya pertengkaran biasa dan tidak sengaja membunuh korban? Berdasarkan keterangan dari pelaku, dia tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa dari korban. Namun dia juga sempat memastikan keadaan korban, yaitu memeriksa denyut nadinya setelah pelaku mencekik korban. Pada saat olah TKP, nah ini ada penemuan ataupun barang bukti yang disita? Pada saat kita mendatangi TKP, pada awalnya kami menemukan adanya bekas muntahan, kemudian juga adanya botol pembersih toilet. Dari situ kemudian kami lakukan pemeriksaan kepada jenazah korban terkait isi lambungnya. Dari situ kami menemukan bahwa tidak ada kecocokan antara muntahan tersebut dengan apa yang ada di dalam perut dari korban. Nah, dan dari keterangan pelaku sendiri, cairan pembersih toilet itu dia beli memang untuk dirinya sendiri. Jadi dia berniat untuk bunuh diri. Namun dia tidak kemudian meninggal atau mati, tapi malah muntah. Jadi muntahan tersebut muntahan dari si pelaku. Dari pelaku. Keterangan dari saksi-saksi tetangga indekos gitu. Pertengkaran antara pelaku dan korban apakah sudah kerap sering terjadi atau pada saat itu saja, Pak? Untuk pertengkaran terjadi hanya pada saat itu, karena pelaku merupakan suami siri korban yang berdasarkan keterangannya dia sangat sayang dengan korban, sehingga tidak pernah mempermasalahkan hal lain kecuali terkait pekerjaannya. Hubungan suami istri pelaku dan korban ini apakah sudah lama menikah sirinya atau baru-baru ini saja, Pak? Menikah siri dengan korban sudah dari tahun 2024, tepatnya bulan Agustus. Ya, jadi sudah cukup lama, namun keduanya belum dikaruniai anak dari pernikahan siri tersebut. Pada saat penemuan keluarga, ini kondisi korban ini tergeletak atau bagaimana? Pada saat pertama kali ditemukan, korban berada di atas tempat tidurnya. Di atas tempat tidur. Hal ini sesuai dengan reka adegan yang telah kami lakukan sebelumnya, bahwa benar pelaku setelah mencekik ataupun membunuh korban, kemudian mengangkat korban ke atas tempat tidurnya. Untuk waktu kematian sendiri itu kapan, Pak? Berdasarkan keterangan dari pelaku, kejadian tersebut dilakukan pada pagi hari. Pagi hari? Kurang lebih pada pukul 9 pagi, kurang lebih pada saat korban ingin berangkat kerja. Pak, untuk proses hukum saat ini tengah berjalan, lantas ancaman hukuman untuk pelaku dilihat dari kronologi dan juga dari motif pelaku ini dikenakan pasal berapa dan hukumannya berapa tahun penjara, Pak? Pelaku akan dijerat dengan pasal 458 KUHP dengan dugaan pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Hanya karena cemburu yang mendorong kemudian si suami ini melakukan sampai tega membunuh istrinya.